Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya Sabtu 3 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10. Bacaan terdapat pada Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang kemari itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depan, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah jangan tunggu malapetaka. Sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai situasi perjuangan yang sangat melelahkan, bahkan membuat banyak peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan. Sejarah mencatat kurang lebih 350 tahun Belanda menjajah Indonesia dengan merampas semua kekayaan bumi dengan kerja paksa. Situasi seperti itu pun pernah dialami oleh bangsa Israel. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan kehidupan Israel, akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mengakibatkan Allah murka dan menyerahkan mereka pada tangan orang Midian. Ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Selama 7 tahun Israel hidup di bawah kekuasaan orang Midian yang merampas semua yang dimiliki Israel. Kendati mereka mencari tempat-tempat perlindungan di pegunungan, orang Midian menemukan dan merampas semua kepunyaan Israel. Saat itu pun Israel berseru pada Allah, memohon pertolongan Allah dari orang Midian. Dan Allah pun menjawab semua mereka dengan menghadirkan seorang nabi. Nabi mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, bahkan dari tangan orang yang menindas mereka.
dan memberikan tanah untuk mereka tempati. Dan Allah pun mengatakan, jangan menyembah Allah lain. Tetapi Israel tidak mendengar Allah karena kekerasan hati mereka. Kondisi ini pun membuat Israel tunduk dalam penghayatan bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu tanpa Allah, Allah yang setia. Bahkan dalam ketidaksetiaan Israel, kita pun sering memberontak dan membawa malapetaka. Dia yang selalu mendengar permohonan kita akan selalu mendorong kita. Maka dari itu, membiarkan kesempatan buruk terjadi karena kekeliruan kita dalam bersikap membawa kita terjebak dalam jerat diri sendiri. Tetaplah berpengharapan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan hari ini. Firman-Mu luar biasa. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.